Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Lisa Fanda Yasmin, NPM 1814131031 dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Agribisnis A. Di proyek video ini, saya akan memaparkan tentang 5R, Waste Management atau pengelolaan sampah dengan konsep 5R. Biasanya, kita selalu mendengar pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Jadi, konsep pengelolaan sampah 5R itu apa? Sama nggak sih sama konsep 3R? Jadi, sama dengan konsep 3R, konsep 5R juga bertujuan untuk mengelola keberadaan sampah di dunia. Menurut data, timbunan sampah nasional saja sudah mencapai 67,8 juta ton di tahun 2020. Apalagi di dunia ya. Sampah-sampah seperti plastik, kertas, limbah rumah tangga, dan lain-lain justru semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut studi baru, proyeksi sampah, terutama plastik, akan mencapai 1,3 miliar ton di dunia pada tahun 2040. Wah, banyak banget ya. Proyeksi keberadaan sampah tersebut tentu benar akan terjadi pada tahun 2040, kecuali jika kita melaksanakan beberapa langkah untuk mengatasinya. Pengelolaan sampah biasanya kita kenal dengan konsep 3R, atau reduce, reuse, dan recycle. Namun, berdasarkan data dari circlewaste.co.uk, terdapat konsep 5R dalam pengelolaan sampah atau yang dikenal dengan 5R Waste Management. Biasanya kita menempatkan proses daur ulang sebagai kegiatan utama. Namun, dalam konsep 5R ini, daur ulang merupakan hal terakhir yang justru dilakukan. Karena keempat kegiatan sebelumnya harus terlebih dahulu dilakukan sebelum memungkinkan kita mendaur ulang produk apapun. Daripada lama-lama lagi, yuk kita langsung ke penjelasan 5R Waste Management atau pengelolaan sampah dengan konsep 5R. Talma dari 5R adalah refuse atau menolak. Langkah ini mengartikan bahwa kita harus berlatih menolak produk-produk yang bisa memproduksi sampah. Hal ini akan menjadi cara paling efektif untuk meminimalisir sampah. Beberapa caranya bisa dilakukan dengan membawa reusable shopping bag saat berbelanja sehingga kita bisa mencegah pemakaian plastik. Kemudian, kita juga bisa membawa botol minum saat hendak keluar rumah. Hal ini akan mencegah kita membeli air dalam kemasan yang nantinya bisa menimbulkan sampah. Langkah lainnya, kita juga bisa selalu membawa reusable straw atau sedotan yang bisa dipakai lebih dari sekali sehingga kita bisa mencegah pemakaian sedotan plastik. Step kedua dalam konsep 5R adalah reduce atau mengurangi. Step ini sedikit mirip dengan refuse. Namun, di step ini berarti kita harus mengurangi pemakaian. Caranya, kita bisa memilih dan menggunakan lap atau sapu tangan daripada tisu. Kemudian, untuk kertas yang telah digunakan kembali, namun di baliknya masih kosong atau masih memungkinkan kita untuk menggunakannya, itu bisa digunakan kembali. Cara ini bisa mengurangi kita dalam pemakaian kertas, sehingga kita bisa mengurangi sampah kertas. Step ketiga adalah reuse atau menggunakan kembali. Beberapa kemasan produk sangat bisa digunakan kembali oleh kita dalam rangka mengurangi sampah. Contohnya, ini ada botol spray yang telah habis. Nah, tanpa kita harus membuangnya, kita bisa mengisi cairannya saja, sehingga kita bisa mengurangi keberadaan sampah. Selain itu, kita bisa lebih hemat juga kan? Contoh lainnya adalah botol diffuser ini. Nah, isi atau cairan diffuser ini telah habis. Oleh karena itu, tanpa harus membuang botolnya, kita bisa mengisi cairannya saja, sehingga kita bisa mengurangi sampah.
step keempat, repurpose or repair atau memperbaiki. Jadi konsep di step keempat ini artinya kita bisa memperbaiki barang-barang yang masih bisa diperbaiki tanpa harus membuangnya. Contohnya rak sepatu ini. Kita bisa merekatkan kembali tiang di rak sepatu ini dengan memberi lem untuk merekatkan penyangga dengan tiangnya. Dan tara, rak sepatu yang rusak tadi bisa digunakan kembali tanpa kita harus membuangnya. The last step, recycle atau daur ulang. Setelah melakukan step-step sebelumnya, untuk beberapa produk yang tidak bisa kita gunakan lagi, kita bisa mendaur ulangnya. Contohnya, aku punya botol nih. Nah, botol plastik ini daripada kita buang, kita bisa buat jadi beberapa barang yang bermanfaat dan bisa digunakan lagi. Contohnya, aku sedang membuat tempat pensil dengan memotong bagian atasnya, kemudian merapihkan ujungnya dan menghiasnya. Di sini aku menghias dengan kain perca. Tara, botol ini bisa dijadikan wadah tempat pensil atau barang lainnya. Jadi cantik kan? Cara yang lebih sederhana lagi, kita bisa menggunakan botol ini sebagai pot bunga. Caranya, setelah membersihkan botol, kita bisa mengisi botol dengan batu-batu kecil. Setelah botol penuh dengan batu-batu kecil, kita bisa menancapkan bunga. Nah, jadi deh pot bunganya. Mudah kan? Nah, begitu teman-teman, konsep 5R dalam pengelolaan sampah. Yuk kita sama-sama mulai terapkan dari hal-hal terkecil. Ini mungkin menjadi hal yang sulit, tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video